mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk seluruh jemaat GIA Kudus, untuk para hamba Tuhan, para majelis, dan secara khusus, secara spesial, selamat datang dan terima kasih untuk seksi pria dari GITJ Patihan. Sekali lagi terima kasih. Dan malam hari ini juga, di malam yang spesial ini, kita akan dilayani oleh GITJ Patihan untuk musik dan untuk nanti firman Tuhannya oleh Bapak Pendeta Slamet Waluyo. Oke, kita akan mulai ibadah ucapan syukur ulang tahun GIA Kudus yang ke-38. Kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Ferry untuk membuka dalam doa, Pak. Ya, mari kita akan bersama-sama memulai ibadah ucapan syukur ini. Saya undang bapak-bapak dan ada ibunya ya. Ini karena kalau GIA Kudus ini seksi pria dan keluarga. Jadi kalau ada ibu-ibunya mungkin dari Patihan bingung, ini kok ibadah pria tapi ada ibu ya. Karena prianya bawa keluarganya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mulaikan di dalam doa. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita tabiskan bersama ibadah spesial, ucapan syukur, ulang tahun seksi pria yang ke-38. Di dalam berkat Tuhan, turunlah atas kita semua kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk peristiwa yang pada malam hari ini kami boleh menikmati kebersamaan baik dengan saudara seiman maupun dengan Tuhan dalam ibadah spesial pada malam hari ini. Kami akan bersuka cita mensyukuri karunia Tuhan secara spesial dalam perjalanan seksi pria di gereja kami. Kami percaya usia 38 ada oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai seksi pria sebagai bagian integral dalam gereja ini untuk terus bertumbuh dan berkembang dan menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dari awal sampai selesainya kami serahkan kepada Tuhan. Setiap kami yang ambil bagian pelayanan Tuhan, urapi secara khusus teristimewa hamba-Mu Bapak Pendeta Slamet Waluyo akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai kado spesial buat kami seksi pria di tempat ini. Urapan surgawi secara khusus menaungi beliau sehingga kabar sukacita yang disampaikan menjadi bagian atau kado istimewa bagi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mulaikan ibadah spesial ulang tahun dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, bapak-bapak, pria-pria dan ibu-ibu. Ada ibunya. Iya, iya. Kalau kemarin Pak Gus, kemarin katakan bahwa komisi pria. Ya, komisi pria. Tetapi tema kita malam hari ini membangun keluarga. Jadi yang dibangun tidak hanya para bapak-bapak saja, tetapi juga ibunya dibangun. Iya. Namun karena ini banyak prianya dan komisi pria dan seksi pria, ya. Saya pengen bahwa kita semua ini pria-pria yang luar biasa. Amin, ya. amin. Saya pengen kita bersama-sama ketika saya menyampaikan pria tangguh dijawab dengan keluarga utuh. Pria tangguh, keluarga utuh. Oh, yes. Wah, ini satu simbolis. Ya.
Ini suatu Apa nih? motivasi, komitmen sebagai pria-pria yang luar biasa. Amin, amin. Pak Edo tahu, Ya, pria tangguh. Tangguh itu ada singkatannya loh Pak. tangguh. Tangguh. Ada singkatannya. Ada singkatannya. Apa ini Pak Agus? Tangguh itu tanggung jawab dan teguh. Tanggung jawab dan Iya, teguh. Iya, pria yang luar biasa harus memiliki tanggung jawab dan juga tetap teguh. Teguh. Karena dia dipercaya menjadi imam dalam keluarga. Luar biasa. Terus keluarga utuh Pak. Keluarga itu ada artinya juga. Ada juga. Apa nih Pak Agus? Utuh. U-nya itu untuk. Untuk Tuhnya Tuhan. Jadi sebagai imam melakukan segala sesuatu dalam keluarnya Ya. hanya untuk Tuhan, Hanya untuk bukan Tuhan. untuk egonya sendiri, Iya, supaya amin, keluarganya tetap amin. utuh. Luar biasa sekali. Iya. Kita coba. Ya, kita coba langsung ya. Oke, Oke. siap. Keluarga. Oh, keluarga. Kuale. Apa, Pak? Pria Oh, tangguh. Pria tangguh. Keluarga utuh. Ada yang masih ada yang masih kurang, belum Pak. belum mentok. ada mentoknya. Belum mentok, harus Iya. ada mentoknya. Dari- Kasih yes. Ya, gitu kan. Ya. Mungkin yang sebelah sini agak sedikit rada gretek. Iya. Yang sebelah sini belum Pak Agus. Ayo, ya. Kita uji dulu. Ya, kita pokoknya uji dulu. kita coba. Yang Ya, sebelah kanan dulu. dulu. Oke. Ya, oke. Pria tangguh. Pak, sebentar. Sebentar piye, Pak? Tadi kan bapak-bapak ya, Nah, ya. tapi ibu-ibunya juga. Tadi Harus pria didukung. Harus didukung. Didukung. Istrinya Harus, juga iya. ikut. Nah. Baleni nih Pak. Baleni, ya oke. Jadi kita ungkapkan isi hati ini kepada Tuhan. Betul. Komitmen kita sebagai pria-pria tangguh dan didukung oleh keluarga sehingga menjadi utuh. Gitu, ya. Amin. Pria tangguh. Keluarga utuh. Yes. Tepuk tangan dong. Luar biasa sekali. Sekarang sebelah kiri, Pak. Sebelah sini. Wah, Ya. harus lebih keras lagi nih. Ini laki-lakinya lebih banyak, prianya lebih banyak. Yang ibu-ibunya bisa dihitung dengan jari. Yes, Yang lainnya oke. baru ada acara di rumah. Oke. Baik, kita uji seberapa power yang keluar. Aduh kopatian tekan kene ya. 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 Pria tangguh. Wow. Itu tadi beda-beda. Sekarang harus disatukan, Pak. Semuanya Di antara keduanya disatukan Iya, bareng-bareng kompak. biar menjadi satu kerjasama yang luar biasa Betul, antara betul. GIA dan GTJ GTJ Patihan. Patihan. Biar kita tetap utuh di dalam Tuhan. Amin. Kita mulai. Oke, semuanya ya. Pria utuh. Yes. Kok pria utuh? Pria tangguh kok Pak. Aduh. Apa gara-gara arep pensiun apa piye ngene iki Pak? Kalau saya groginya bukan dari siapa-siapa. Iya. Tetapi tadi Pak Yonatan, maaf Pak Yonatan tadi mentelengi aku terus maksudnya gimana? Oke, baik Pak. Kita uji sekali lagi Pak. Iya. Pria tangguh. Yes. Tepuk tangan dong. Luar biasa sekali Pak Agus. Hari ini sungguh satu untuk suatu kebanggaan bagi kami ketika kita semua boleh diundang di tempat lebih untuk melayani tempat ini. Waduh, secara pertama kali saya masuk, gereja semuanya gede nih, ikan kota ya. Kalau di tempat kita kan kota ya, jadi kan memang lebih kecil nih. Sak klumit nih Pak. Rumit. Tetapi masalah memuji Tuhan, kita tetap sama. Amin. Yes. Amin. Ya. Nah, Bapak dan saudara, ibu-ibu, sebagian dari ibu-ibu, mari malam hari ini kita mau rayakan ulang tahun GIA yang ke-38. Betul ya, Pak? Tepuk tangan dong. Ulang tahun yang ke-38 kok. Luar biasa. Jenengan saya wis lahir lah durung iki. Wih, luar biasa 38. Pikirku 18 kok. Iya. Temenan tau ora iki 38 aku kan gitu Pak Agus. 38. Aku durung lahir aku 18 tahun ya Pak.
Saya aja baru 25 kok Pak. Masih tua 38 Pak. Ya enggak apa-apa. Selawi cukup Pak. Ya Mas. Tapi diwalik Pak. Diwalik. Saya keloro. Baik, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama memasuki di dalam memuji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyembah karena kuasanya yang luar biasa. Mari kita datang pada Tuhan, Tuhan karena sungguh ajaib, kekuatannya yang sungguh perkasa. Dan biarlah kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan, para pria-pria. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Haleluya Yesus. Engkau ada bagi kami Tuhan. Kami datang menyembah. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Inilah Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami muji dan muliakan nama. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh perkasa. Haleluya Yesus. Bapakku datang. Saya ajak kita bangkit berdiri, menyembahmu di sini. Ku percaya, Kau ada bagiku. Ada bagi. Katakan, tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas keajaiban-Mu, atas keperkasaan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan ada. Tuhan hadir. Hadirat-Mu kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu menyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan karena keperkasaannya dan keajaibannya untuk kita semua. Haleluya. Kita awal-awal belum menyapa ke yang sebelah belakang ini. Oh ya. Salam selamat malam. Waduh luar biasa sekali. Wah, malam hari ini panjenengan semua belum mengucap salam sama sebelah-sebelahnya. Coba kita berhadapan-hadapan ucapan selamat malam. Berhadapan dengan sebelah kanan. Tos juga boleh. Ya, tos kanan kiri, depan belakang. Depan belakang atas boleh semuanya. Baik. Atas jangan. Ya. Baik, malam hari ini ada sukacita, amin. Amin. Kita memuji Tuhan dengan lebih keras lagi, amin. Amin. Kita goyang ya, biar tidak penat ya. Yuk kita mau berjoget, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Sakjege kula nderek Gusti, kita akan mau bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kita hemat energi kita akan menyembah memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amin. Sukacita, kita akan memuji Tuhan. Sakjege kula nderek Gusti, amin. Sakjege kula nderek Gusti, amin. Uripku tansah diberkahi, Uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Gusti Yesus kang mari, sakjege aku nderek Gusti, sakjege aku nderek Gusti, amin. Uripku tansah diberkahi, amin. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Gusti Yesus kang mari, katakan matur nuwun.
semangat aku derek Gusti. Mari kita dengan sukacita, walaupun dengan lembut, tapi ini adalah satu sukacita untuk Tuhan kita. Ungkapan syukur kita nyatakan ketika kita sesudah mengikuti Tuhan Yesus. Sajeke kula Derek Gusti, uripku tansah diberkahi, tansah diberkahi. Amin, diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maring sajeke kula derek Gusti. Uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maring. Kita akan lambaikan tangan. Matur nuwun. Ungkapkan dengan hati, dengan ketulusan kita. Terima kasih Tuhan. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Siji loro telu, Siji loro telu, ayo kanca padha melu. melu rek di Pak Endo. Papan derek Gusti. Lima. Derek Gusti yo sing temen, 789. Derek Gusti aja sembrono, 10 wis jangkep. Derek Gusti mesti slam. Amin. Apa ya? Apa iya tenan, tenan apa tenan, iya pancen benar. Derek Gusti mesti selamat. Haleluya. Apa iya tenan, tenan apa tenan, iya pancen tenan. Derek Gusti mesti selamat. Siji loro telu, siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat, 5, 6, derek Gusti yo sing temen. 789, derek Gusti aja sembrono, 10 wis jangkep. Derek Gusti mesti selamat. Katakan, Amin. apa ya? Apa iya tenan, apa tenan, iya pancen tenan. Derek Gusti mesti selamat. Amin. Apa iya tenan, tenan apa tenan, iya arek tenan. Derek Gusti mesti selamat. Ayo kita sama-sama gondel Gusti, amin. Yes. Gondel Gusti, amin. Amin. Yuk. Gandul Gusti, gandul Gusti, Gandul Gusti. amin. Dino wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, amin. Saben dino, dino wengi. wengi gandul Gusti, kula amung pracaya. Amin. Kula amung Pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku moyo selaminya.
dan pergumulan kita tetap gandul Gusti. Keluarga utuh harus gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti. Amin. Saben dino rino wengi gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti. Amin. Saben dino rino wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya. Tuhan kita yang sudah kita siap diganduli oleh siapapun bagi orang-orang yang percaya. Amin. 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 Pria tangguh, keluarga utuh. Pria tangguh. Yes. Pria tangguh, keluarga utuh. Yes. Tepuk tangan. Yes. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Waduh, masih belum capek untuk memuji Tuhan ya? Mau tetap goyang lagi ya? Ya besok-besok lagi ya, enggak apa-apa ya. Ya, malam hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bila malam hari kita betul-betul merindukan zaman kasih Tuhan. Kita merindukan firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Bagaimana kita harus menjadi keluarga yang tangguh, membina keluarga yang utuh. Mari malam hari ini kita mau siapkan hati kita. Dan mari kita persiapkan hati kita dengan satu pujian. Hanya dekat Allah saja. Hatiku tenang. Ketika kita dekat. Dekat padamu. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku. Keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam
sehingga memiliki keluarga yang utuh bersama-sama Tuhan. Haleluya. Banyak dekat Allahku, rasa tenang hati. Kerinduan kami itu Kau sertai Engkau selalu ada. Haleluya. Sepanjang hidupku hanya dekat Engkau Tuhan, kami memiliki kekuatan yang baru. Haleluya. hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Katakan keselamatanku. keselamatanku. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan kerinduan kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu Haleluya Yesus. bersekutu Haleluya Tuhan. dengan Kami rindu Tuhan. Terus bersekutu menikmati bersama dengan firman-Mu. hadirat-Mu. Firman-Mu yang menghidupi kami. Biarkan roh Biarlah Roh-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. dalam hidupku. Sungguh indahnya bersama dengan Engkau. Ku indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Ku ingin selalu kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Selamat Malu yang bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Perkenankan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lukas, beserta para majelis. Ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Pendeta Ferry dan juga hadir Bapak Pendeta yang lainnya, Pak Pendeta Elisa, Pak Pendeta Yunatan, Pak Pendeta siapa lagi Pak? Pak Heri ada? Enggak ada, ya. Terima kasih. Oh ada, terima kasih. Secara khusus terima kasih kepada pengurus seksi pria Gereja Islam Masih Kudus, Pak Muji Hartono. Terima kasih beserta pengurusnya buat kesempatan bagi kami, Komisi Pria GITJ Patihan, malam hari ini diperkenankan untuk melayani Tuhan. Minta maaf sebesar-besarnya kalau kehadiran kami ketok kaya wong desa Bapak Ibu. Karena emang wong desa betul. Ya. Namun tujuan kami tidak lain selain mempermuliakan nama Tuhan dan supaya menjadi berkat bagi gereja di tempat ini pula. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Perkenankan di malam yang penuh dengan kebahagiaan ini Tuhan, bersama-sama saudara-saudara kami Komisi Pria Gereja Isa Al-Masih Kudus, yang pada malam hari ini memperingati hari jadi yang ke-38. Kami mengucap syukur kami diperkenankan untuk ikut bersukacita dengan sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kami di tempat ini Bapa. Dan biarlah kami senantiasa mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Dan untuk mengungkapkan rasa syukur kami pada malam hari ini, kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kami percaya Tuhan berkenan melihat kami, mendengar puji-pujian kami, bahkan bertahta di atas puji-pujian kami. Sehingga kami boleh merasakan ada hadirat Allah di tempat ini. Kami percaya ketika Tuhan hadir maka akan ada campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terlebih melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan, akan kami renungkan. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika firman-Mu ini disampaikan, Sang Roh Kudus yang diam di dalam hati kami bekerja, berkarya, memberikan penerangan batin. Sehingga kami dimampukan untuk mengerti, mengimani dan melakukan kebenaran firman-Mu ini. Bapa, pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah firman ini menguatkan, mengingatkan, memotivasi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Maaf, harus tak arahkan kemana? Ini kita di Sony Tenantong ini. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini diberi judul membangun kerukunan keluarga. Membangun kerukunan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbicara tentang keluarga terlebih dahulu. Siapa yang punya prakarsa, punya ide untuk menciptakan sebuah keluarga? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya yang menciptakan keluarga pertama kali adalah Tuhan. Di mana Tuhan ketika menciptakan manusia, pada waktu itu Adam seorang diri saja. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 dan juga 15 tak 16 dikatakan seperti ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Lalu di dalam ayat 17, tetapi
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah berfirman, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya Tuhan Allah dari manusia, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beranjak dari ayat ini, ketika Allah menciptakan manusia seorang diri, seorang Adam, Tuhan melihat manusia ini tidak ada teman. Maka Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kata tidak baik berarti ada yang baik. Ketika manusia ini ada temannya. Lalu pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia itu ditempatkan di taman itu. Taman Eden disebut. Tentunya kalau bicara taman beda dengan Tegal, beda dengan lapangan, beda dengan padang pasir, ini taman. Tentunya ini dibuat, diciptakan sedemikian indahnya. Supaya manusia ketika tinggal di taman itu dia merasa nyaman, dia merasa damai, dia merasa tentram. Maka dibuatkan taman yang begitu indah. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata seindah apapun taman itu, sebagus apapun taman itu, ketika Tuhan melihat Adam seorang diri, Tuhan melihat sungguh ini kurang baik, bahkan tidak baik. Dia memerlukan teman supaya hidupnya yang indah, hidupnya yang tentram, hidupnya yang penuh dengan kebahagiaan itu genap oleh karena ada temannya. Maka Tuhan menciptakan Adam, dari tulang rusuknya diciptakannya perempuan, yaitu Hawa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan ini, ketika Adam sendirian Tuhan katakan tidak baik dia seorang diri, maka Tuhan menciptakan perempuan, dan perempuan ini dibawa kepada Adam. Dengan kata lain, kehadiran perempuan, ketika Tuhan menciptakan perempuan lalu dipertemukan dengan Adam, ini sesuatu karya Allah ingin membuat kehidupan Adam yang tidak baik tadi menjadi baik. Kehadiran perempuan bukan semata-mata menjadi konco wingking seperti orang-orang zaman dulu. Teman di belakang, tugasnya di dapur, di sumur, di kasur, dah. Perempuan istimewa, diciptakan Tuhan secara istimewa. Dan pada waktu itu, Adam dibuat Tuhan tidur. Tidur nyenyak. Dibuat Tuhan tidur nyenyak oleh karena tulang rusuknya akan diambil oleh Tuhan. Tuhan tidak perlu membius Adam untuk bisa tidur. Tuhan bisa dengan mudah membuat Adam bisa tertidur nyenyak. Lalu setelah tertidur diambil tulang rusuk, lalu dibangun seorang perempuan. Dan setelah jadi perempuan, ini perempuan yang hidup, bernafas dan lain sebagainya, lalu dibawa di depan Adam. Ketika saya merenungkan itu Bapak Ibu, ini seorang laki-laki Adam ini, dia tidur pulas, nyenyak sekali, begitu melek begitu, tiba-tiba di depannya itu ada perempuan yang rambutnya panjang, cantik luar biasa, si Hawa ini. Ketika saya merenungkan itu, misalnya itu saya,
saya bisa bingung, mungkin saya juga bisa girap-girap Bapak Ibu. Nuwun saya perso girap-girap panjenengan. Bayangkan tidur nyenyak, tidak sadarkan diri, begitu melek di depannya ada perempuan yang begitu cantik dipertemukan di depan Adam. Luar biasa karya Tuhan ini Bapak Ibu. Mungkin Adam bertanya-tanya, asal usulnya perempuan ini dari mana? Mungkin pada waktu itu seperti itu. Namun akhirnya dia mengetahui, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu hidup bersama, terjadilah keluarga. Jadi, keluarga itu prakarsa Tuhan, karya Tuhan. Tuhan yang menghendaki mempertemukan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu. Yang dua itu menjadi satu. Ini karya Tuhan. Bukan semata-mata usaha manusia. Bukan semata-mata jasa manusia. Enggak. Ini karya agung Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah itu ternyata keadaan yang harmonis, keadaan yang indah, keadaan yang bahagia, Adam dan Hawa di tengah-tengah Taman Eden itu, mereka penuh cinta, kasih, kemesraan yang luar biasa. Mungkin ini menjadi idam-idaman kehidupan setiap manusia saat ini. Di Taman Eden begitu indah, tidak kurang apa-apa, suaminya ganteng, istrinya cantik, mereka hidup rukun luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sayang itu enggak bertahan lama. Ketika iblis, setan mempengaruhi Hawa, lalu memakan buah pengetahuan baik dan jahat tadi. Diberikan kepada Adam. Lalu Tuhan mencari mereka. Adam, di mana engkau? Bla 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 bla. Ada satu kalimat yang luar biasa. Tuhan, perempuan yang kau tempatkan aku di sini. Coba perhatikan baik. Perempuan yang kau tempatkan aku di sisiku, inilah yang membuat aku seperti ini. Aku makan itu, aku melanggar perintahmu, aku berdosa. Coba renungkan baik-baik Bapak Ibu. Seorang laki-laki yang mempunyai istri yang begitu disayangi, tiba-tiba ngomong, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan aku di sini ini loh. Saya tanya dengan Pak Elisa dan Bu Elisa, seandainya Pak Elisa bicara begitu gimana Bu? Tuhan, perempuan ini loh Tuhan. Kira-kira gimana? Itu suatu ungkapan yang kasar banget. Ya, sudah tidak ada kemesraan lagi. Sudah tidak ada keindahan lagi. Sudah tidak ada keharmonisan lagi, malah bahkan salah menyalahkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang indah, sesuatu yang harmonis, sesuatu yang bahagia, yang dikaryakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, begitu luar biasanya, namun rusak seketika oleh karena dosa. Dosa merusak. Sehingga Adam mengata-ngatai istrinya dan sebaliknya istrinya seperti itu. Terus turun-temurun sampai kejadian pasal 6, kecenderungan keturunan manusia adalah berbuat dosa. Oleh karena dosa itulah sasaran Allah enggak tercapai. Hamartia katakan, dosa inilah hubungan manusia dengan Allah terputus. Allah dan manusia bermusuhan. Sehingga tidak ada kerukunan kembali. Tidak hanya manusia, Allah dengan manusia, namun manusia dengan manusia. Sulit sekali rasanya untuk hidup rukun. Penyebabnya adalah karena dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga itu ciptaan Allah. Keluarga itu karya Allah.
Namun karya Allah yang begitu indah ini rusak oleh dosa. Oleh sebab itu, kalau ingin membangun sebuah kerukunan dalam keluarga, jalan yang paling utama dan penting, pertama yang harus dilakukan adalah orang itu harus memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Harus memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Supaya ada persekutuan yang indah antara manusia dengan Tuhan. Ketika keduanya, yang satu dengan yang lainnya sama-sama fokus kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, ada hubungan intim dengan Tuhan, indah sekali hubungannya dengan Tuhan, maka semakin lama dia akan semakin menyatu. Dan terciptalah sebuah kerukunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya mari kita belajar dari seorang raja, yaitu Raja Daud. Bagaimana tentang konsep Daud tentang kerukunan itu. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat terhadap kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini Bapak Ibu, kalau kita merenungkan, itu dibicarakan tentang nyanyian ziarah. Dibicarakan tentang siapa Daud itu. Lalu dibicarakan hakikat diam bersama dengan rukun. Lalu dibicarakan juga sumber dari hidup rukun dan dampak diam bersama-sama dengan rukun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud dipakai Tuhan menuliskan ayat-ayat ini, Daud seorang yang mempunyai pengalaman tinggal di keluarga yang takut akan Tuhan dan penuh kerukunan. Namun dia juga mempunyai pengalaman ketika dia dimusuhi orang. Dari dua pengalaman ini membuat dia berhikmat, ternyata yang paling baik, yang paling indah itu ketika bisa rukun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini ada sesuatu yang baik belum tentu indah. Ada sesuatu yang indah namun belum tentu itu baik. Contoh misalnya, baik namun tidak indah. Kita kompak bersama-sama, yuk kita pesta. Kita bikin rica-rica RW. Siapa punya anjing, saya bawa ke gereja. Yuk kita garap bersama-sama. Kita bedeti bersama, nggak tahu bedeti bahasa Indonesianya apa, nggak peduli. Nggak, kita bedeti bersama-sama, kompak, kerjasama, sayuk, baik bukan? Tapi anjing itu disembelih di dalam gereja, dibedeti di dalam gereja, lalu dimasak di dalam gereja. Itu baik, namun pasti tidak indah. Betul nggak? Kekompakannya baik, namun caranya itu tidak indah. Ada juga sesuatu yang indah namun tidak baik. Ketika kita melihat fashion show begitu, bajunya luar biasa, rapat perempuan-perempuan, dada sampai kaki, panjang. Namun sayang, dari paha sampai bawah belum dijahit. Wah, tampil dia di fashion show dengan gilok-giloknya begitu ya. Indah. Indah banget.
Namun ketika itu dipakai ke gereja untuk ibadah, apakah itu baik? Tidak. Sang Prabu Daud mengatakan ada sesuatu yang baik dan indah. Itu adalah kerukunan. Ketika kita bisa hidup rukun dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, itu indah, itu baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa Inggris, ini orang sok keminter Bapak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris jujur. Kata rukun itu ternyata ada 3 terjemahan yang berbeda. Ada yang diterjemahkan itu unity. Ada juga yang diterjemahkan itu harmoni. Namun juga ada yang diterjemahkan itu sebagai peace atau damai. Itu kata rukun. Jadi kalau rukun itu artinya orang itu harus bisa hidup bersama di dalam kesatuan, hidup bersama di dalam keharmonisan, hidup bersama di dalam damai, itu rukun. Dan ini sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan kita. Di mana kita bisa bersatu dengan yang lain, yang notabene karakternya berbeda, latar belakangnya berbeda, status sosialnya berbeda, untuk dijadikan menjadi satu. Apakah yang satu harus menjadi yang lainnya sama persis? Tentunya tidak. Ada seorang hamba Tuhan memberikan ilustrasi indah sekali. Kesatuan itu diumpamakan seperti kolak Bapak Ibu. Besok kolak ya. Kolak itu terdiri dari apa? Ya. Ada gula merah, ada santan, ada singkong, ada kolang-kaling, ada ubi, ada tape. Ya, gitu ya. Lalu dimasukkan manci, dipanasi, direbus sampai mendidih, matang. Lalu jadilah kolak. Yang menjadi pertanyaan, apakah setelah direbus singkong tadi berubah menjadi kolang-kaling? Tidak. Apakah yang lainnya juga berubah? Apakah ubinya berubah jadi tape? Juga tidak. Tetap singkongnya tetap singkong, kolang-kalingnya tetap kolang-kaling. Namun ketika dinikmati ada rasa khasnya, ini kolak. Dan harus ditaruh di satu wadah bersama-sama. Maka yang indah, yang elok itu diam bersama dengan rukun. Bersama-sama. Kalau dipisah-pisahkan nggak bisa. Coba bayangkan seandainya singkongnya ditaruh di sana, tapenya di sini, kolang-kalingnya di sana. Terus kita mau makan kolak. Makan dulu singkongnya. Habis makan singkongnya, makan tapenya. Habis makan tapenya, makan kolang-kalingnya. Habis semua itu baru diminum tadi. Cairan apa tadi? Gula Jawa dan santan. Kok urung panas? Ben panas terus ndodok nenggon kompor. Apa begitu? Kan nggak bisa. Yang berbeda-beda ini dijadikan satu lalu diwadahi. Tidak perlu berubah. Itulah kesatuan yang dimaksud di sini. Unity. Lalu harmoni. Harmonis. Ini bisa terjadi ketika ada sinergi. Bisa bersama-sama. Musik ini begitu indah. Tapi kalau seandainya mainnya masing-masing, tidak aturan, orang wancine nutuk ditutuk, orang wancine digenjreng, nadanya beda, apakah terdengar juga indah? Tentunya tidak. Perlu
harmonisasi. Itulah harmoni. Itulah rukun. Rukun tuh nggak perlu banter-banteran. Sing rumangsa banter mlaune banter kancane tinggal, nggak perlu seperti itu. Dienteni. Sing alon nututi. Baru malam ini Bapak Ibu aku ketinggalan kereta. Kabeh wis do mangkat, saya belum berangkat Bapak Ibu. Lalu mobil saya lewat di belakang sini, parkir sudah penuh. Saya mubeng sana, parkir depan situ, gang 3. Pikir puji Tuhan, longgar. Nggak ada yang parkir di sini, sepi. Tak parkir, tak papek ke handrem, kunci ceklek. Saya mulai masuk. Dikunci. Gerbangnya dikunci. Saya mau melompat sebetulnya. Nek saya pikir nek melompat ku suarane piye. Saru masuk pendeta melangkah pager begitu ya. Lalu ada yang masuk di sini tak keploki. Itu. Disawang tok. Disawang tok. Kurang ajar, orang ngerti aku kowe. Lalu akhirnya saya balik ke sana lagi. Balik ke sana lagi baru dapat tempat parkir dan bisa masuk. Semangat ya semangat. Sregep ya sregep. Rajin ya rajin. Nek aja kebanteran, saya nututi dengkelen. Supaya terjadi harmoni, sing pinter-pintere diturunno sithik. Sing bodoh semangat dadi rada ketok pinter sithik sehingga terjadi harmoni. Sing semangat banget makantar-kantar semangatnya disuntuh sithik. Sing loyo, sing ngaras-arasen ya ndang dioyak iku sing semangat ben terjadi sinergitas. Enggak perlu gontok-gontokan, enggak perlu banter-banteran suara. Enggak perlu banter-banteran ide, yang penting bisa sinergis. Enggak perlu kalah-kalahan, enggak ada yang kalah, enggak ada yang menang. Untuk menciptakan rukun itu harus harmoni. Amin. Peace, damai. Damai di hati. Rasane tentrem. Ibadah rasane tentrem. Cara damainya wong tua beda karo anak-anak. Kalau anak-anak kumpul, salaman, pelukan kayak teletabis itu. Berpelukan gitu loh. Wong tua itu enggak ngono kuwi carane damai. Hilangkan rasa kepahitannya. Ketemu salaman, sapa, lihat matanya, lihat wajahnya. Enggak harus pelukan. Nah, aku pelukan Bapak Agus. Nanti istri saya dengan Bu Anis mah repot ini. Iki ana apa suami kok peluk-pelukan ini gitu. Nah, ketika itu bisa terjadi maka ibadah rasane damai. Saya pelayanan dimanapun, beribadah dimanapun, saya tetap mencari damai itu. Karena itu rukun. Rukun itu kesatuan. Rukun itu harmoni. Rukun itu damai. Semua itu bisa terjadi ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Kenapa? Bukankah yang menciptakan keluarga ini Tuhan? Bukankah yang mempertemukan kita ini Tuhan? Laki-laki dan perempuan yang mempertemukan Tuhan. Umat dikumpulkan di gereja yang mengumpulkan siapa? Tuhan. Ini karya Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Enggak main-main. Dan kita terpecah belah di situ. Maka suatu saat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Siapa yang merusaknya? Siapa yang mengkhianatinya? Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu rasa takut akan Tuhan akan membuat kita punya rem cakram yang luar biasa. Ketika kita mau tidak rukun direm, set begitu. Enggak jadi. Diterima dengan sukacita apapun yang diomongkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terutama istri, itu misterius. Seperti ketika Adam tidur tiba-tiba ada Hawa muncul itu, misterius. Istri itu kadang susah sekali dimengerti loh. Serius. Dulu, tahu-tahu pagi-pagi istri saya marah-marah. Saya nggak tahu kenapa marah-marah, seharian itu marah-marah begitu ya. Lalu singkat cerita, ternyata dia datang bulan, menstruasi dia. Maka bawaannya marah-marah gitu ya. Saya jadi maklum, oh titen saya akhirnya. Berarti ini nesu-nesu ini berarti sedang datang bulan.
Berapa minggu kemudian marah-marah lagi, pikiran saya langsung, ini pasti datang bulan. Saya nggak bertanya, saya nggak ngomong apa-apa, langsung saya ke warung. Nuwun saya minta maaf, saya beli pembalut wanita. Tak kasihkan istri saya, nih gue ganti, saya bilang gitu. Wong saya enake dhewe. Saya yang butuh pembalut wanita itu siapa? Lah kowe mau esok mureng-mureng nesu-nesu. Aku mureng-mureng bukan karena menstruasi. Aku gak butuh pembalut, aku mureng-mureng kowe mergo sikat sing meh tak nggo mbah-mbah ki ra ono, mbok jikok mbok kok ning ndi. Halo. Saya baru ingat ternyata pagi itu saya ngubah pagi ke dapur cari sikat, saya nyuci mobil. Tak nggo nyikat itu loh, ban. Nah setelah itu lupa, tertinggal di halaman. Istri saya nyari, bingung pusing, marah dia. Itulah wanita, misterius, susah dimengerti. Padahal wis 24 tahun Bapak Ibu saya berumah tangga. Kurang 1 tahun itu berarti perkawinan apa itu? Pak Elisa sudah perkawinan perak ya Pak? Oh perkawinan siri, perkawinan perak, oh perkawinan siri. Ya. Nah coba bayangkan, kalau kita tidak takut akan Tuhan, sudah mureng-mureng marah-marah setiap hari. Dengan istri marah-marah, intonasi keras, digas terus omongannya. Bicara gak pernah pelan, bicara gak pernah halus. Bagaimana suasana keluarga kira-kira? Wah Bapak Ibu, saya yakin itu suaranya lebih keras daripada suara mesin pabrik. Kalau saling gontokan. Maka harus takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau berikan istri ini karena karyamu Tuhan. Engkau pertemukan aku, karya Tuhan. Karena Tuhan melihat tidak baik ini seorang Edo ini sendirian. Tidak baik seorang Pak Muji ini sendirian. Maka Tuhan punya ide mempertemukan dengan pasangannya. Itu anugerah Tuhan. Itu mutiara yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu kita seenaknya kepada para istri. Ringan tangan, KDRT, merajalela di mana-mana. Suatu saat nanti dipertanggungjawabkan dulu di hadapan Tuhan. Anugerahku kok apakan? Kau sayang? Apa kau pukuli? Suatu saat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan itu. Maka rasa takut akan Tuhan itu akan bisa menciptakan kerukunan. Bangun hubungan dengan Tuhan bisa ciptakan kerukunan. Ya selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya cepat saja nggih. Kerendahan hati. Kerendahan hati ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus, junjungan kita, Tuhan kita, yang kita sembah, yang kita muliakan, setara dengan Allah, penuh kemuliaan. Di surga dimuliakan dia. Dan dia harus mengosongkan diri turun ke dunia. Hanya untuk menyatukan kita dengan Tuhan. Kesetaraannya tidak dipertahankan sedemikian rupa. Namun dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba sama dengan manusia. Kemuliaan Tuhan itu luar biasa tingginya. Hikmatnya luar biasa, kuasanya luar biasa. Dan dia kosongkan semuanya datang ke dunia menebus dosa kita. Kadang kita sebagai umatnya terlalu tinggi menaruh posisi kita di atas orang lain.
kita tidak mau merendahkan hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kadang kita masih berpikir, tua undi wong itu, tua aku apa tua dek, kadang begitu. Kerendahan hati itu yang tertinggi turun menjadi sama. Sehingga kita akhirnya hidup rukun dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, betapa bahagianya, betapa indahnya ketika kita bisa hidup rukun bersama. Amin. Ada sesuatu yang dijanjikan Tuhan menurut ayat tadi. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Akibat dari kesatuan hidup, maka Tuhan memberikan berkat. Berarti Tuhan mau menyalurkan berkatnya kepada kita. Ada berkat yang Tuhan janjikan ketika rukun. Ketika kita bisa bersama-sama, tidak hanya kelihatan indah, tidak hanya kelihatan baik, namun ternyata mengandung janji Tuhan, mengandung berkat Tuhan atas kehidupan kita. Kita enggak mencari berkat, namun ketika Tuhan perintahkan berkat itu, maka berkat itulah yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Imamat 25 ayat 21 mengatakan, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu. Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu. Coba renungkan baik-baik, siapa yang mempunyai berkat? Siapa yang berkuasa atas berkat? Tuhanlah pemilik berkat. Dan kalau Tuhan sudah perintahkan berkat itu, diperintahkan, diarahkan kepada kita, tidak mustahil, maka hidup kita diberkati. Dan ketika Tuhan memerintahkan itu, karena Tuhan melihat betapa indah, betapa eloknya, betapa baiknya kerukunan kita bersama dengan pasangan kita, dengan saudara-saudara kita, maka ada berkat Tuhan yang disediakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingat pangandikanipun almarhum Bapak Pendeta Yakub Nahwe. Beliau mengatakan seperti ini. Seberapa harganya cincin, seberapa mahalnya emas cincin itu, kau pakaikan di 10 jarimu semua pakai cincin emas. Semua pakai cincin yang begitu indah. Seberapa mahal, seberapa indahnya kalung kau taruh di lehermu. Seberapa mahal, seberapa indah giwang kau taruh di tanganmu, bahkan sampai ke kakimu. Sekalipun yang indah itu nempel dalam tubuhmu, namun kalau engkau tidak bisa hidup rukun, itu percuma dan sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, masih adakah bapak-bapak, ibu-ibu yang memakai cincin pernikahan? Masih ada? Masih ya? Pakai cincin pernikahan. 1 apa 2 apa 3 4 apa 5? Berapa? 1. Karena Tuhan maunya 1. Tuhan menciptakan Hawa seorang perempuan, lalu dibawa kepada Adam. Seorang perempuan. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5. Indah bukan? Namun itu masih bisa rusak karena dosa. Namun Tuhan memperbaikinya, rela mengosongkan dirinya datang ke dunia, menebus kita, menyelamatkan kita, sehingga kita rukun dengan Tuhan, dan otomatis kita akan rukun dengan sama kita. Amin. Takutlah akan Allah, pulihkan hubunganmu dengan Tuhan, rendahkanlah diri kita, dimanapun kita berada, kita akan tetap damai dan sejahtera. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui pelayanan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Bapak Pendeta yang beri kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Matur nuwun, tunggal guru orang ganggu, ini sudah terbukti. Saya tahu Pak Ferry udah lama Bapak Ibu, dulu beliau pelayanan di Wonogiri, sering ketemu persekutuan hamba Tuhan begitu, ya. Pak Lisa juga satu padepokan,
Baik dia nggak pernah ganggu saya. Pak Yonatan dan yang lainnya juga puji Tuhan. Pelayanan bisa berjalan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari, seksi pria Gereja Isa Al-Masih Kudus. Hiduplah rukun bersama pasangan, bersama saudara seiman, bahkan bersama orang banyak. GITC Patihan, kalau di GITC Patihan komisi Pak, bukan seksi ya. Komisi pria GITC Patihan, tetap tangguh, keluargamu pasti utuh. Itu yel-yel kami Pak tadi Pak. Puji Tuhan, kami diberkati Tuhan, sekalipun di desa rezekine kaya kutho. Sukanya begitu Pak, orang Pantura asli. Kalau sudah kedengaran kendang dan ketipung, enggak tahan pinggulnya. Puji Tuhan, terima kasih atas dukungannya Bapak-Bapak semua. Maaf tadi saya tidak bisa bersama-sama, tapi kan tetap selamat toh nggih. Puji Tuhan. Sekali lagi atas nama pribadi dan Komisi Pria GITC Patihan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat undangan yang indah ini, buat kesempatan untuk melayani Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama tunduk kepala di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Allah. Firman-Mu mengingatkan kami pada malam hari ini, supaya kami bisa membangun kerukunan keluarga kami masing-masing. Baik keluarga inti kami maupun keluarga besar gereja kami sebagai kerajaan Allah. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan malam hari ini Tuhan, kami benar-benar dimampukan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang senantiasa membangun hubungan intim dengan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang rendah hati demi terciptanya kerukunan, baik di keluarga kami, di gereja kami, maupun dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapak Surgawi mengucap syukur buat semuanya ini, dan kami bersatu hati berdoa secara khusus di hari yang bahagia ini, peringatan hari ulang tahun seksi pria Gia di Kudus pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkatinya Bapak. Biarlah dengan bertambahnya usia yang ke-38 ini, seksi pria Gereja Isa Al-Masih Kudus semakin dimotivasi, diberikan semangat yang baru, rindu untuk bersekutu, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui komisi pria di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pengurus seksi pria Gereja Isa Al-Masih. Monggo Pak. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Slamet Waluyo atas firman yang telah disampaikan. Pentingnya kita hidup rukun ya. Rukun adalah hidup dalam kesatuan, keharmonisan dan kedamaian. Dan tentunya dengan takut akan Tuhan, rendah hati, sehingga Tuhan memerintahkan berkat ke sana. Puji nama Tuhan, terima kasih sekali lagi atas firman yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya, sebelum potong tumpeng, akan ada kata sambutan. Yang pertama dari Ketua Seksi Pria Gideon Gia Kudus, Bapak Muji Hartono. Kami persilakan. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudaraku semua, baik anggota seksi pria Gideon, jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus yang ikut mendukung acara ulang tahun seksi pria yang ke-38. Demikian juga dengan saudara-saudara kami dari Komisi Pria GITC Patihan. Puji nama Tuhan.
Di dalam acara ulang tahun yang ke-38 ini, kami seksi pria Gideon sangat bersuka cita. Karena apa? Di dalam usia yang ke-38 itu adalah usia yang menuju kepada kematangan. Dan kalau sudah matang itu artinya tidak lagi memikirkan tentang diri sendiri. Kita butuh bekerja sama dengan orang lain. Kita butuh bekerja sama dan mencari apa yang jadi kehendak Tuhan. Untuk itu kami seksi pria Gideon di dalam rencana merayakan ulang tahun ini, kami mengundang Komisi Pria di GITC Patihan. Ini sebagai langkah yang pertama. Visi kami adalah bahwa pria di Kudus ini bisa disatukan. Ya. Kita ngiri dengan para wanita. Wanita itu punya organisasi PWKI. Nah, pria harusnya punya PPKI. Ya. Itulah misi besar kita. Dan ini baru langkah awal dan kita nanti akan terus bergandeng tangan, berkarya bersama, tahap demi tahap supaya visi Tuhan bukan hanya prianya yang bersatu, tapi seluruh gereja di Kudus ini bisa bersatu. Kesatuan, kerukunan, ada berkat di dalamnya. Amin. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Puji nama Tuhan. Pria tangguh. Pria Gideon. Kurang semangat. Pria Gideon. Semangat. Pria Gideon. Semangat. Pria Gideon. Luar biasa. Yes. Ada yes-nya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih dan juga Bapak selamat. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Mujiartono. Selanjutnya sambutan dari Ketua Komisi Pria GITJ Patihan. Kami persilakan Bapak Pendi, waktu dan tempat. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kami berterima kasih telah diundang dalam acara ulang tahun Komisi Pria Gideon GIA Kudus. Kemudian juga kami berterima kasih, memang tadi sudah disinggung oleh Pak Edo juga Pak Selamat ya, kita merasa bangga karena memang kita melayani dan juga pembawa firman juga dari GTJ Patihan, dan apabila di dalam pelayanan kami ada yang kurang berkenan, kami minta maaf. Untuk kemudian kami juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38 kepada Komisi Pria Gideon GIA Kudus. Semoga dapat tumbuh dan berkembang dan dikuatkan imannya. Kita menjalin kerjasama, ya Pak ya, untuk melayani Tuhan. Tadi disinggung oleh Pak Muji ya, untuk usia yang ke-38. Memang dalam usia sudah matang ya Pak ya. Tapi di kita, di GTJ Patihan, usia kalau ulang tahun usianya berapa Pak ya? Karena ini saya generasi keempat. Ya. Generasi keempat baru 2 tahun.
Kalau 5 tahun berarti 17 tahun kita Pak, masih puber. Berarti kita kurang matang Pak Muji ya. Perlu belajar dan juga perlu kuatkan lagi dalam iman. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sebelumnya ada kenang-kenangan dari kami untuk Pak Muji, untuk tolong ke depan. Pak Muji dipersilakan ke depan. Jangan dilihat nilainya Pak ini Pak. Harganya juga ke depan atau ke atas. Untuk pengurus mohon disiapkan akrilik. Puji nama Tuhan. Dari Kudus juga ada untuk GITC Patihan. Sekalian Pak Muji diserahkan ya. Pak Pendi, tunggu sebentar Pak. Ada oleh-oleh juga dari GIA Kudus. Ya, terima kasih Pak Pendi, Pak Muji. Lalu kata sambutan terakhir, perwakilan dari Majelis Gereja Isa Al-Masih Kudus, kami mohon dengan hormat Bapak Timotius Senojoyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, shalom. Baru 10 orang. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia malam ini, saya mewakili segenap Majelis Gereja Isa Al-Masih Kudus ingin menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan dalam ibadah spesial malam hari ini, yaitu ibadah ulang tahun seksi pria Gideon yang ke-38. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya atas kasih karunia-Nya sajalah pada malam ini kita dapat bersama-sama hadir dalam ibadah spesial ini. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan selamat malam, selamat datang, dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Slamet Waluyo dari GITC Patihan Jekulo Kudus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah spesial malam ini. Firman yang telah Bapak taburkan
kami yakin menjadi berkat bagi kita semua. Berkat yang menguatkan, berkat yang menyatukan, dan berkat yang memberi semangat yang baru bagi kita semua. Dan juga kepada tim pemuji dan penyembah dari GITJ Patihan beserta dengan seluruh komisi pria dan keluarga. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada tim pemuji dan penyembah tadi yang sudah memberi warna yang beda, warna yang lain, memberikan semangat baru terhadap kami semua di sini, karena memang di sini jarang-jarang ada congdut. Jadi tadi dengan adanya congdut itu begitu meriah gitu, apalagi dengan 2 WL-nya tadi, saya yakin tidak ada yang ngantuk. Ya, terima kasih kepada tim pemuji, penyembah, dan juga komisi pria GITJ Patihan beserta dengan seluruh keluarganya. Kami hanya bisa berdoa dan berharap semoga pelayanan dari seluruh anggota tim dimanapun Bapak Ibu melayani Tuhan senantiasa dapat memberkati dan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang menyaksikannya. Marilah kita senantiasa bersyukur karena seksi pria Gideon telah melewati hampir separuh dari usia rata-rata manusia, yaitu dalam ulang tahun yang ke-38. Bagaimanapun juga kita dapat melewati usia yang ke-38 ini, kami pastikan bahwa semua itu semata-mata hanya karena kasih karunia, kemurahan, dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Melihat perkembangan kehadiran dalam ibadah pria akhir-akhir ini, kami sangat bangga, dan kalau boleh memberi nilai, kami beri nilai 7,5. Ya, kenapa saya memberi nilai 7,5? Tadinya saya kasih nilai 7. Nyonya saya, istri saya ngomong, kok 7 atau 8? Ya wes paru-paru 7,5. Ya, jadi saat ini rata-rata hadir sekitar 30 orang. Kalau tadi saya dapat bocoran, komisi pria ini dia di GITJ Kepatihan sekitar 50 orang. Jadi dalam hal jumlah kami masih perlu banyak sinau kalih jenengan, Pak. Tetapi saya yakin, jadi memang kalau melihat histori, jumlah kehadiran seksi pria ini memang pasang surut. Ya. Namun saya atau kami majelis tetap yakin bahwa dengan kepengurusan yang baru ini tidak akan surut lagi, tetapi pasang terus, ya. Tetapi pasang terus, tetapi jangan sampai rob, ya. Kalau rob menyusahkan banyak orang nanti, ya. Iya, kami yakin bahwa seksi pria Gideon ini semakin hari akan semakin bertambah, semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kerohaniannya. Melewati masa waktu selama 38 tahun,
tentunya bukan perjalanan yang pendek. Kalau boleh berhitung, kepengurusan seksi pria dulu itu kalau tidak salah ingat itu 3 tahun sekali. Sekarang 4 tahun ya. Kalau dibagi rata-rata 38 tahun itu berarti sudah melalui 13 kali pergantian pengurus pria. Lah, meskipun sudah melewati pergantian pengurus yang katakanlah tadi sampai 13 kali, kami tetap yakin bahwa setiap kepengurusan itu pasti ada tantangan, rintangan, dan juga dinamikanya masing-masing. Dan pria Gideon, Gereja Isa Al-Masih Kudus, pada malam ini membuktikan bahwa setiap tantangan, rintangan, dan hambatan yang menghadang dapat dilalui dengan berkemenangan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Terima kasih. Dan juga kami yakin bahwa semuanya itu dapat berjalan dengan baik, lancar, dan dapat terwujud dengan sukses karena pertolongan dari Tuhan sendiri dan juga tidak lepas dari peran serta aktif dan kerjasama semua pihak segenap jemaat anggota seksi pria Gideon. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, majelis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif dan dukungan dari segenap anggota seksi pria, para rohaniwan, dan juga segenap simpatisan seksi pria. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas hidup dan kehidupan kita semua. Kepada segenap pengurus seluruh anggota seksi pria Gideon, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38. Selamat menapaki jalan-jalan hidupmu dan dengan semangat yang senantiasa baru tetap melayani Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 11 yang mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rencana program kerja dari seksi pria pada tahun ini dan juga pada tahun-tahun yang akan datang. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini bukan berarti mau menyaingi yel-yelnya Komisi Pria GITJ Patihan. Tapi ini sudah saya tulis, Pak. Sudah saya buat. Nanti kalau tidak saya baca, saya dimarahi Pak Ferry. Kalau tadi kan ada yang bilang nanti dipentelengi Mas Yu gitu ya. Lah ini kalau tidak saya sampaikan nanti saya dimarahi Pak Ferry ya. Diseneni, padahal sesuk itu Rebu, Pak. Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum, Ketua Pria Gideon, Pak Muji, bahwa Pria Gideon juga punya yel-yel. Kami ingin mengajak kepada kita semua untuk sekali lagi kita memekikkan, meneriakkan yel-yel. Yel-yel dari Pria Gideon Gereja Isa Al-Masih Kudus. Jadi yel-yelnya mudah. Nanti kalau saya ngomong Pria Gideon, jemaat nyaut saja, semangat gitu ya. Terus lagi sama sebetulnya. Saya ngomong Pria Gideon, semangat gitu ya, pria semangat itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, pria Gideon luar biasa. Terus bersama-sama yes gitu ya. Ya, mohon bangkit berdiri semua supaya enggak ngantuk katanya. Ya, jadi nanti kalau saya ngomong pria Gideon ya, tolong dijawab dengan semangat gitu. Kemudian yang kedua, pria Gideon semangat lagi. Yang ketiga, pria Gideon luar biasa. Yes gitu. Ya, saya mulai ya. Pria Gideon. Pria Gideon. Pria Gideon. Yes. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Seno. Belum lapar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebentar lagi. Oke, kita akan masuk ke acara terakhir. Acara potong tumpeng. Saya mohon Bapak Mujiartono untuk memotong tumpeng. Saya mohon untuk pengurus memindahkan tumpengnya ke tengah. Dan nanti diiringi lagu selamat ulang tahun. Ya. Ya, sambil kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Oke, potongan tumpeng pertama. Kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Ferry Sagai untuk menerima potongan yang pertama. Panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa. Terima kasih. Lalu selanjutnya potongan tumpeng yang kedua kami mohon dengan hormat diterima oleh Bapak Pendeta Slamet Waluyo. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Lalu yang terakhir, perwakilan dari Majelis dan Jemaat Gia Kudus, kami mohon dengan hormat Bapak Oni Tamaru untuk menerima potongan tumpeng. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu, kau beri bukan sayang dan cincin. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih untuk
untuk kesediaannya. atau puisi atau jalur hati. Maaf karena dan karena sedikit kami mari dengan tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, Sehat. sehat Selama-lamanya. selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Ya, puji nama Tuhan, kita beri aplaus. Oke, sebelum kita tutup acara ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk ibadah pria Gideon Selasa depan, untuk firman Tuhan dan worship leader akan diisi oleh Bapak Petrus Suyatno, untuk asernya Bapak Andi dan Bapak Nurkolis, kolektan Bapak Agus Purnomo, untuk tim musiknya Bapak Pendeta Yonatan, Bapak Lukas Gunawan, Bapak Yahya dan Bapak Juni. Lalu juga untuk acara ibadah Padang tanggal 1 Juni, khusus Bapak-Bapak pria Gideon yang bertempat di Villa Satri Bandungan, kita akan fellowship bersama dengan Gereja Isal Masih Puri. Nah, di sini kebetulan ada Pak Santik dan Ibu Dewi. Nah, itu nanti mohon untuk mendaftar sebelum tanggal 30 Mei. 23 Mei ya, paling lambat 23 Mei. Bisa mendaftar langsung lewat grup, lewat Pak Muji, lewat saya atau lewat Pak Agus Suyanto. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 9 Mei? Semua yang ada di ruangan ini, yang berulang tahun dimohon untuk berdiri. Nanti ada, ya puji nama Tuhan, dari GIT Cipatian ada Pak siapa? Bapak Yohan. Pak Yohanes, Yohan. Pak Yohan, ya Pak Yohan. Maju. Ya silakan maju Pak. Ada lagi yang berulang tahun tanggal 1 sampai 9 Mei. Dipersilakan maju Pak. Monggo. Bapak Lukas Pak Purwanto. Lukas Purwanto. Pak Silakan. Lukas Purwanto. Iya. Ada lagi? Sudah cukup ya. Ibu-ibu mungkin ada yang ulang tahun? Ya, ya ada kenang-kenangan dari kita. Terima kasih. Ya. Ya, Oke. Selamat, tepuk tangan. Tetap berdiri di sini Pak. Tetap berdiri di sini dulu. Pak Lukas. Pak Lukas, Ah, iya. ya. Masih ada tambahan. Untuk selanjutnya kami mohon Ada dengan tambahan. hormat Bapak Pendeta Ferry Sagai untuk mendoakan sekaligus untuk menutup dalam doa. Terima kasih, Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati. Iya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, kita doakan untuk saudara-saudara kita dari kebetulan yang ulang tahun saat ini adalah dari teman-teman kita dari GITJ Patihan. Kita berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena kejadian kami dahsyat dan kami ada di dalam dunia ini bukan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang indah, baik buat hidup kami maupun buat pelayanan kami. Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang dalam pekan ini
atau beberapa hari yang lalu berhari ulang tahun. Bapa di dalam surga, kami percaya sepanjang tahun yang sudah mereka lewati, ada begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan sudah memberkati kehidupan mereka. Tuhan sudah memberkati keluarga mereka. Bahkan Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupan mereka. Kami percaya pertolongan Tuhan yang nyata, yang Tuhan nyatakan di sepanjang tahun ini, tidak berhenti di tahun ini saja, tapi sepanjang kehidupan mereka, mereka boleh menikmati anugerah dan perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, kami berdoa, kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan semua yang baik yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu, Engkau curah limpahkan di tengah-tengah kedua saudara kami ini. Biarlah mereka boleh menikmati, merasakan anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati dan memberkati senantiasa bukan hanya pribadi mereka, tapi juga keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak-Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah di dalam doa. Demikian pula Tuhan, kami sungguh bersyukur malam hari ini. Kalau kami boleh sampai di penghujung acara, kami boleh menikmati semua yang sudah kami lalui malam hari ini. Lewat pujian dan pengagungan yang memotivasi kami, yang membawa kami semakin bersemangat di dalam Tuhan, yang menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya setiap pujian dan pengagungan yang sudah kami persembahkan menjadi persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Firman Tuhan sudah ditaburkan menjadi bekal bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini, sekali lagi Tuhan, ini menjadi kado spesial buat kami pria Gideon di tempat ini. Biar betul-betul kami boleh menciptakan kerukunan di tengah-tengah keluarga kami. Kalau keluarga kami rukun, kami diberkati oleh Tuhan. Kalau kami diberkati oleh Tuhan, kami bisa memberkati yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan, boleh tumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Selamat Waluyo yang sudah menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan yang spesial Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupannya. Urapan sorgawi semakin memperlengkapi beliau. Dan Tuhan pakai dengan lebih luar biasa di tempat pelayanannya. Dan dimanapun Tuhan utus untuk melayani. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk pengurus seksi pria di tempat ini, yang sudah berlelah-lelah menyelenggarakan acara ini. Kami percaya jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati mereka semua, dan semua program yang direncanakan baik untuk tahun ini maupun tahun yang akan datang, Tuhan berkati semuanya supaya boleh menjadi berkat bagi kami, baik anggota pria maupun seluruh sidang jemaat di tempat ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk komisi pria di GITJ Patihan yang sudah memberkati kami malam hari ini. Bapa di sorga, Engkau juga memberkati dengan luar biasa, sehingga kaum pria di GITJ Patihan semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dan nanti seusai dari kami berfellowship malam hari ini, kami akan menikmati berkat jasmani yang sudah disediakan. Bapa di surga, sebelum kami makan dan minum, Engkau sucikan dan kuduskan menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan Tuhan, seusai dari seluruh rangkaian acara ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Baik kami jemaat Tuhan akan pulang ke rumah masing-masing di Kudus, maupun dengan saudara-saudara kami dari GIT Patihan yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Tuhan juga menolong, sebagaimana kami boleh tiba di gereja tanpa kurang suatu apapun, maka perjalanan pulang kami semua adalah berkat dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai dan tinggal tetap di dalam kehidupan kita semua malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita sudah terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Selalu ada yel-yel, tapi mau yel-yel mana ini? Oh, yang Patihan dulu ya. Oke. Apa? Oh, pria tangguh. Pria tangguh. Keluarga utuh. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Pria tangguh. Keluarga utuh. Yes, yes, yes. Sekarang biasa yang kita lakukan. Gideon. Pria Gideon. Semangat. Pria Gideon. Semangat. Pria Gideon. Luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat malam. Tuhan memberkati. Gadul kusik.